Salam Patunggelan, Salam, selamat sore. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih berpihak kepada kami. Kami masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah wanita pada sore hari ini, walau masih dilakukan di kelompok-kelompok kecil. Sebelum kita mulai ibadah, kita minta tuntunan Tuhan melalui doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah sore hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih pula Tuhan bahwa Tuhan telah menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Lebih-lebih Tuhan telah memberi kesehatan kepada kami, telah memberi napas hidup kepada kami. Begitu juga Tuhan, kebutuhan kami yang telah kami perlukan Tuhan cukupi Tuhan. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersama ibu-ibu wanita GKJW Cangkring Tuhan akan membangun ibadah. Kiranya Tuhan sertai kami di dalam kami membangun ibadah pada sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan seru doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Sempurnanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita menyanyikan KPJ nomor 87 ayat 1 dan 3, Nang Karso Ngumandang Asmo. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima firman dari Tuhan. Sebelum kita menerima firman, kita minta tuntunan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami memohon pengampunan yang dari Engkau Tuhan. Kami sering berbuat dosa Tuhan. Kami sering melanggar perintah Tuhan.
Kiranya Tuhan, apa yang telah kami lakukan ini Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuninya Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Kiranya di dalam kami belajar firman-Mu ini Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami juga menyerahkan Ibu Agus Rianti Tuhan yang akan membawakan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi mulut lidahnya Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ruangan ini Tuhan, di dalam kami menerima firman-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari roh-roh jahat Tuhan yang akan mengganggu di dalam kami menerima firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan usir segala roh-roh jahat yang akan mengganggu di dalam kami belajar akan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan kami haturkan. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita menyanyikan KPJ nomor 196 ayat 1 dan 2, Kulo pingin lir Gusti. Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Ibrani 12 ayat 3 sampai 13. Ibrani 12 ayat 3 sampai 13. Akan saya baca untuk kita semua. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai bahan renungan kita pada saat ini, saya ambil dari ayat yang ke-11, saya bacakan sekali lagi. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai judul renungan pada saat ini yaitu pengajaran. Kita sebagai orang tua pasti akan selalu mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Tidak ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang buruk. Orang tua akan berusaha agar kelak anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara, terlebih menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan takut akan Allah. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, memang karakter dari anak-anak kita itu berbeda-beda. Ada yang saat kita memberikan didikan, mereka akan dengan sungguh-sungguh menerimanya. Ada pula yang mereka enggan atau tidak mau menerima pengajaran atau didikan dari orang tua. Seringkali kita mengatakan anak-anak kita itu sebagai anak yang dablek, tidak nggatekno akan setiap didikan dan ajaran dari orang tua. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang mau memperhatikan pengajaran dari orang tuanya, pada saatnya dewasa nanti dia akan merasakan begitu berharganya didikan dan pengajaran yang telah diberikan oleh orang tuanya pada waktu dulu. Didikan orang tua memang terkadang tidak disukai oleh anak-anak kita. Misalnya saja melakukan pekerjaan sehari-hari di rumah. Terkadang apabila kita menyuruhnya, mungkin ada saja alasan yang diberikan oleh anak-anak kita. Apalagi di saat sekarang ini anak-anak sudah harus pada zamannya HP. Kalau anak-anak kita sudah memegang HP, begitu sulit untuk diajak bicara, begitu sulit untuk diajak kita saling berbicara dan mengatakan segala sesuatu untuk kebaikan bersama. Sebenarnya didikan orang tua yang diberikan kepada anak-anak kita itu karena orang tua itu mengasihi anak-anaknya, yang mempunyai pengharapan supaya anak-anaknya nanti dapat menjalani kehidupan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pengajaran atau didikan juga kita terima dari Tuhan Allah yang Maha Kasih. Melalui firman-Nya kita dituntun supaya dapat menjalani hidup dengan menghasilkan buah-buah kebaikan. Bacaan kita pada saat ini mengajarkan tentang hal itu, bahwa pengajaran yang asalnya dari Allah diberikan kepada manusia yang dikasihinya. Orang percaya yang dianggap sebagai anak Tuhan Allah mengajar kita dengan berbagai cara. Ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti nas tadi yang telah kita baca di ayat yang ke-11, diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita.
Ada pengajaran yang halus, ada juga yang dinyatakan dengan keadaan yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Semua itu adalah proses supaya iman kita semakin tumbuh dan menghasilkan buah. Ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah mengerti berbagai macam pergumulan yang kita hadapi itu merupakan suatu pengajaran atau merupakan suatu didikan dari Tuhan Allah, tentu kita mempunyai keinginan untuk belajar tentang hikmat dan kasih Tuhan. Bagaimana kita menghadapi segala pergumulan dengan bijaksana. Kita tidak mudah ngelokro, tidak mudah putus asa, tidak mudah protes, tetapi lebih semangat belajar apa yang menjadi kehendak Allah lewat firman dan belajar dari Alkitab. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita masuk dalam bulan Kitab Suci. Marilah kita bersama-sama menyempatkan waktu untuk membaca Alkitab kita, yang itu merupakan suatu pengajaran pendidikan yang sangat baik, yang mana akan menuntun dalam hidup kita, yang akan menyertai kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kiranya firman Tuhan pada saat ini akan senantiasa menguatkan kita, dan marilah kita terus berusaha, terus berjuang untuk terus membaca firman Tuhan. Terlebih pada saat ini dimasuk dalam bulan Alkitab, marilah kita lebih sering untuk membaca Alkitab kita masing-masing. Amin. Begitu indah firman Tuhan yang telah kami terima, kiranya dapat menjadi kekuatan iman kita dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan diiringi menyanyikan KPJ nomor 162 ayat 1 dan 3, Katur Ngarso Paduka Gusti. Ibu-ibu yang dikasih nama Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah wanita pada sore hari ini dengan berdoa syafaat dan penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan kami
berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya bangsa dan negara kami ini Tuhan kiranya sertai di dalam memimpin pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai ke pelosok-pelosok RT RW Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Tuhan, bahwasanya pada saat ini masih pandemi Tuhan, kiranya Engkau sertai pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, untuk melakukan yang terbaik supaya pandemi di Indonesia ini Tuhan, seluruh Indonesia ini Tuhan, dapat musnah dari negeri kami ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, yang berusaha untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini Tuhan, melalui vaksinasi Tuhan, melalui protokol kesehatan Tuhan, itu semuanya Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, mulai anak-anak kami ini belajar tatap muka Tuhan, kiranya Tuhan sertai anak-anak kami Tuhan di dalam belajarnya Tuhan, dan supaya apa yang dicita-citakannya Tuhan dapatlah terselesaikan. Kiranya dapatlah anak-anak kami menjadi anak yang pandai Tuhan, dan apa yang dicita-citakannya dapat tercapai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari jodoh, juga mencari pekerjaan Tuhan, kiranya berilah jodoh sepadan dan seiman Tuhan. Begitu juga Tuhan yang mencari pekerjaan Tuhan, berilah ladang pekerjaan untuknya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami juga menyerahkan sedikit persembahan Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan dapatlah dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, tangan-tangan yang sudah menyerahkannya Tuhan, kiranya berkati melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan berikan Tuhan. Begitu juga Tuhan, ajari kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami akan mengakhiri ibadah, kiranya sertai kami, berkati kami Tuhan, juga kehidupan kami selanjutnya Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mares Wanita GKJW. Milik Tuhan.
Mari kita akhiri ibadah wanita pada sore hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu silahkan duduk, kembali ibadah selesai, Tuhan memberkati. Amin.